Saya mau beritahu ini kepada kita. Kita nggak mau punya apa-apa kayak. Kita mau bahkan kita ada di lumpur dosa pun, apapun bentuknya kita, harga kita di mata Tuhan sangat mahal. Sangat mahal. Itu saudara dan saya. Terima kasih Tuhan buat hari lepas hari. Seperti Maria kami bisa duduk di kaki Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami butuh firman-Mu karena firman-Mu senantiasa menjadi pedoman bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Oke. Mari kita buka sama-sama di Yohanes pasalnya yang ke-15. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai ayat 11. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Ini seri dari beberapa rangkaian, nanti mungkin di waktu yang akan datang kita bagikan lebih dalam lagi. Ini adalah sebuah prinsip yang kalau hubungan dengan Tuhan itu sebagai kita udah pernah bahas di tempat ini, perbedaan orang Kristen dengan orang agama Kristen. Orang agama Kristen adalah orang yang mengejar ritual, upaya, usaha untuk datang kepada Tuhan dengan harapan Tuhan akan memberikan sesuatu kepada dia. Itu agamawi. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dia akan kejar penyertaan Tuhan, pengalaman Tuhan selagi dia menunggu jawaban doa. Oke? Itu dasarnya dulu, kita harus paham dulu tentang itu. Berarti ketika masuk ke dalam sebuah hubungan dengan Tuhan, ketika kita mulai dari titik memberi kepada Tuhan, kita stres. Pasti stres. Karena Yesus nggak pernah ngajarin begitu. Ketika masuk ke dalam hubungan dengan Tuhan, kalau kita mengikuti ajaran Farisi, ajaran-ajaran Taurat, kita akan mulai dengan upaya. Jadi titik hubungan dengan Tuhan dimulai dari titik memberi kepada Dia. Salah. Datang kepada Tuhan, vertikal kepada Tuhan, itu harus dimulai dari titik menerima. Menerima. Karena itu yang Alkitab ajarkan, itu yang Yesus ajarkan berkali-kali. Jadi sikap hati kita itu menerima Dia, makanya namanya juga menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu dikatakan begitu. Jadi yang perlu kita mengerti adalah ketika kita mulai dari titik menerima, makanya dia bilang saya datang bawa hidup yang berkelimpahan, saya bawa bingkisan, saya bawa kado, saya bawa keselamatan. Di dalam keselamatan itu ada kandungan yang sangat rich, sangat kaya. Di dalamnya itu ada damai, ada sukacita, ada hikmat, ada pengharapan, ada perubahan karakter, ada karakter yang jadi tahan uji, ada karakter yang jadi berubah di dalam semua prosesnya. Nah, itu yang aku bawa buat hidupmu. Jadi di dalam sini toh, transformasi di dalam sini. Itu pemberian Dia, kado terindah itu. Dibungkus dengan sebuah pemberian yang sangat dahsyat yang namanya keselamatan itu sendiri. Jadi posisi kita terima, makanya waktu Dia ngomong sama Marta, Dia bilang begini, kalau bisa diartikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ngapain sih pelayanan-pelayanan, duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya, baru kamu bisa memberikan kepada saya. Itu maksudnya, jadi memberi kepada Tuhan juga tidak salah, tetapi tidak bisa dimulai dari titik itu. Karena kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak punya. Kalau saya mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, saya mau memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya mau memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Saya nggak bisa kasih sesuatu yang saya nggak punya. Saya nggak bisa kasih segala-galanya kalau saya nggak punya segala-galanya. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya botol minum ini. Makanya Dia bilang sama Marta, ngapain? What are you doing? Ngapain? Kamu duduk dulu seperti Maria. Terima dulu dari saya, baru kamu bisa memberikan yang terbaik. Terlalu banyaklah contohnya. Jadi dasarnya itu dulu. Nah, ketika itunya paham,
vertikalnya menerima, horizontalnya selalu Alkitab ngajarin hubungan sesama kita harus mulai dari titik memberi. Enggak boleh menerima. Makanya harus hati hamba, mendahului dalam memberi hormat, saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihimu. Jadi terima dulu kasih Tuhan, full di sini baru bisa saling mengasihi. Jadi saling mengasihi nggak bisa standarnya orang kasih orang itu kepada saya, nggak bisa. Kebalik-balik. Sekarang ya kita balik nih. Ikut Tuhan secara agamawi, memberi. Kosong toh di sini. Karena nggak pernah terima akhirnya. Akhirnya masuk ke dalam hubungan horizontal, waduh, kita semuanya kebingungan karena kosong, akhirnya kita menuntut orang lain karena ketika masuk ke dalam horizontal kita mau dari titik menerima, kebalik akhirnya. Makanya ada frasa atau istilah-istilah seperti begini, saya sedang mencari orang yang tepat. Gak ada orang yang tepat. Yang jomblo-jomblo jangan nyari orang yang tepat. Yang ada adalah saya harus menjadi orang yang tepat bagi orang lain, kan gitu harusnya. Jadi ketika mulai dari titik menerima, saya menerima dari Tuhan, akhirnya karena udah penuh, kita dapat kado, kita jadi kado bagi orang lain. Makanya contoh-contoh seperti Barnabas misalnya. Dia bantuin Paulus. Namanya gak kedengeran, yang kita dengar Paulusnya. Yang kita dengar perjalanan misi dia yang hebat kemana-mana. Kita mana dengar Barnabas yang ada sosok di baliknya dia. Barnabas itu sosok di baliknya Paulus yang ngenalin Paulus sama jemaat mula-mula di Antioquia. Barnabas adalah orang yang jual harta miliknya di Siprus dikasih kepada jemaat mula-mula. Gak kedengeran namanya. Jadi second man, orang di balik layar, hidupnya jadi kado buat orang lain. Ketika Paulus berselisih paham karena Paulus orangnya sangat dominan sama salah satu asistennya yang dinamakan Yohanes yang disebut Markus, itu yang step in, yang intervene di tengah, itu adalah Barnabas. Dia yang bilang sama si Yohanes yang disebut Markus, bro sini deh, lo dimarahin ya sama dia ya. Karena Paulus tiba-tiba ngomong gini, udah gue gak mau ajak dia lagi, gak komitmen nih orang, kan dominan Paulus. Dia yang step in, dia bilang gini, udah lo ikut ke kampung gue ya. Terjadilah perselisihan di situ, terjadilah perpisahan. Makanya Paulus pergi sama partner barunya, bukan Barnabas, namanya Silas. Selagi itu terjadi, si Barnabas pergi sama Yohanes yang disebut Markus, diajak ke pulau Siprus, ke pulaunya dia. Mungkin di situ di counseling di pinggir pantai. Makanya Kus, lu sabar-sabar aja sama dia. Dia orangnya emang begitu, udah ya sabar ya gitu. Udah ya singkat cerita, nanti kita baca lagi tuh kisah berikutnya. Mereka berempat lagi tiba-tiba. Paulus, Silas, Yohanes yang disebut Markus, Barnabas. Dia jadi kado di pelayanannya Paulus yang sangat populer yang kita baca berkali-kali. Tapi kita gak pernah tahu ada sosok di balik itu yang namanya Barnabas jadi kado. Waktu pertama kali dia ngenalin Paulus sama jemaat mula-mula di Antioquia, apa gak serem tuh jemaat mula-mula tuh markasnya kan ada di Antioquia ya. Antioquia itu seperti Kelapa Gading. Ada yang tinggal di Kelapa Gading gak? Ada ya, cuman gak mau angkat tangan. Oh ada tuh. Kelapa Gading itu ada 167 pintu gereja. Gereja terbanyak per kapita di Indonesia. Menurut data terakhir. Ada 400 ibadah di situ dari pagi sampai malam. Dulu salah satu bapak rohani saya, Pak Royandi Hutaswet bilang gini, Bill kalau kamu satu hari mau buka gereja jangan buka di Kelapa Gading, kamu kriminal rohani. Udah kebanyakan gereja di situ. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya uang untuk ke Holy Land, ke Kelapa Gading aja itu juga Holy Land. Karena gereja banyak banget. Makanya di sana makanan agak asin karena garam kumpul sama garam. Yang ketawa ngerti firman, yang gak ketawa maksudnya apa sih? Garam ketemu garam. Makanya di sana agak-agak silau karena kalau masuk ke mall banyak terang kumpul sama terang. Yang ketawa ngerti firman, yang makin bingung, dia khotbahin apa sih? Makanya lu baca firman, Itu Kelapa Gading. Itu Antioquia kayak begitu. Jadi waktu diajak ke situ sama Barnabas, dikenalin sama pilarnya gereja mula-mula, Petrus lah, Yakobus lah, Yohanes lah. Apa nggak mereka ngomong gini, bro? Itu orang bunuh orang loh. Itu orang baru bunuh orang Kristen loh, yang bener aja. Dia pasang badan. Udahlah, dia udah bertobat tahu.
Udah, gue jamin deh gitu. Itu ya momen-momen kayak gitu nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang perhatikan di Alkitab. Orang jadi kado buat orang lain. Karena hidupnya berkelimpahan di dalam sini. Makanya ya, kita harus perhatikan satu sisi juga. Di dalam Tuhan, identitas kita, kan dikatakan serupa dan segambar ya. Oke. Sekarang kita tarik di dalam kehidupan sesama manusia. Coba lihat. Manusia itu sangat tertarik dengan harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Orang yang memiliki 5 hal ini, ya 1, 2 atau apalah pokoknya. Uangnya banyak, harta banyak, ketenaran, bla bla, dideketin orang. Orang yang punya talenta diundang. Kadang-kadang karakternya nggak dilihat, diundang aja untuk kasih show. Karena dielu-elukan. Coba semua hal ini diambil, di take away dari dia. Banyak orang ninggalin dia juga pasti, jadi orang nggak penting. Makanya ada orang namanya kelompok marginal. Yang kita anggap di dalam penglihatan kita, lu nggak bisa kasih apa-apa sama gue. Makanya gue nggak ada kepentingan sama lu. Makanya orang kalau dibukain pintu di dalam mall, sama orang dibukain pintu greeter di dalam gereja, beda kan? Kita masuk ke dalam gereja ada greeter di pintu, shalom, kita juga ikutan shalom. Coba masuk ke mall, dibukain pintu sama satpam. Selamat datang, kita diam aja nyelonong. Ini orang lainnya bukan jemaat PRJ ya, saya lagi curhat. Jangan sensi deh. Bener gak? Karena kita nggak anggap, lu mau kasih apa sama gue? Lu gak kenal juga sama lu. Padahal dibukain pintu buat kita. Petugas toilet coba. Kita keluar dari toilet, dia bilang terima kasih. Saya juga suka menggelitik saya nih, gue baru ngotorin toilet, lu bilang terima kasih. Makasih. Seolah-olah lagi datang lagi ya, kotorin lagi ya, gitu-gitu. Berapa banyak di antara kita yang stop dan bilang ini, makasih ya mas. Kalau nggak ada mas, nggak bersih toiletnya. Kalau nggak ada mas, nggak ada yang bukain pintu buat saya di mall. Makanya ya, semua ketika di strip down, nggak ada nih di antara kita. Orang ninggalin, cuman segelintir orang yang sayang sama kita, yang mungkin masih tetap sama kita. Makanya circle kita makin dekat, makin dikit kan orangnya. Yang benar-benar sayang sama kita tanpa kondisi. Saya mau beritahu ini kepada kita. Kita nggak mau punya apa-apa kayak. Kita mau bahkan kita ada di lumpur dosa pun. Apapun bentuknya kita. Harga kita di mata Tuhan sangat mahal. Sangat mahal. Itu saudara dan saya. Jadi mau saudara ditinggalin orang kek, mau saudara nggak dianggap kek, mau saudara rasa sendiri kek, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Segitu hebatnya engkau, sampai dia mati buat hidupmu. Engkau belum lahir, engkau belum punya kesempatan untuk mengasihi dia, Tuhan udah mati buatmu. Itu Yesus. Makanya segambar dan serupa tuh indah. Nah itu kan semua pemberian. Itu kan semuanya gift dari Tuhan. Terus kita gak pernah belajar terima. Banyak banget, banyak tersirat di Alkitab dan juga ditulis di Alkitab. Tertulis dan tersirat, luar biasa semuanya. Orang yang paling intim di perjanjian baru, orang-orang berdosa. Orang-orang yang paling sering konflik sama Yesus siapa? Orang agamawi. Karena dia lagi ngasih tahu, kalau ngajar orang, kalau kamu dekat sama orang, ajarin orang terima kasih saya. Makanya Yohanes 15 bilang begini, ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah, ini penting banget, penting banget, tinggallah di dalam kasihku. Stay in my love. Ini sering banget cuma dibaca begitu aja. Tinggal di dalam kasihku tuh bahasa aslinya, bahasa Yunani very detail ya, sangat detail bahasanya. Jadi saya suka banget lihat bahasa Yunani, karena detail banget bahasa Yunani. Salah satunya yang buat saya merinding tuh kata molops. Ketika Alkitab menggambarkan tentang bilur-bilur Yesus. Ditulis di Petrus bilur-bilur, bahasa aslinya molops. Satu-satunya kata Yunani molops itu hanya di ayat itu. Dia lagi ngasih tahu sama kita, bukan bilur-bilur maksudnya. Itu gambaran aja. Tapi aslinya letter luck-nya. Kalau dibilang bilur-bilur berarti masih ada sisa daging. Berarti ada sayatan ada sisa daging. Kalau dibilang molops, itu artinya singular. Satu stripe. Satu bilur. Artinya apa? Tubuhnya Yesus belakangnya hancur total. Gak ada daging pun tersisa. Itu maksudnya. Jadi bahasa Yunani itu menjelaskan Alkitab dengan sangat detail.
It brings the word to alive. Memberikan gambaran bobot tentang arti daripada kata itu. Nah, kata tinggal itu artinya meno. Meno itu artinya begini. Saya udah sayang sama kamu, udah ya. Seolah-olah tuh Tuhan pegang pundak kita gini. Nah, udah, jangan kemana-mana. Kamu tahu nggak saya sayang sama kamu? Tuh kayak gitu tuh. Kamu mau buat apa kek? Kamu mau seperti apa kek? Kamu tetap aku sayang. Itu ya postur kita, postur rohani kita kalau bangun pagi kita sadar sama kebaikan dan kasihnya Tuhan kepada kita. Itu aja, mulai dari itu aja setiap hari. Merdeka kita. Kita lama-lama makin sadar, iya ya ketika dia katakan selesai berarti tidak ada lagi kutukan, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi kutuk keturunan. Beres sudah semuanya. Bahkan nanti ketika di pengadilan terakhir saya akan berdiri di pengadilan Kristus namanya. Orang yang tidak percaya berdiri di pengadilan putih yang besar. Tahtanya aja beda. Kita semuanya berdiri di situ akan dihakimi, betul. Bukan dihakimi berdasarkan keselamatan yang akan kita terima, bukan. Dihakimi berdasarkan perbuatan kita untuk menentukan upahnya. Keselamatannya dijamin. Karena keselamatan bukan pakai upaya kita, pakai iman yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi makanya dia bilang, stay in my love. Aku tuh sayang banget sama kamu. Nah, yang namanya tinggal di dalam kasih. Kasih itu adalah salah satu bagian daripada buah roh. Betul ya? Sekarang kita buka dulu Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh ada 9 ya. By the way namanya buah roh bukan buah-buah roh. Kalau di sekolah minggu diajarinnya, anak-anak ini buah-buah roh, bukan buah roh. Kalau satunya nggak ada berarti buahnya rusak, cuma satu. Di dalam satu itu ada semuanya, buah roh. Jadi harus utuh. Dikatakan begini, buah roh ialah, oke, ini Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Kemudian semua ayat yang kita baca tadi Yohanes dan kemudian nanti ada lagi di Filipi dan lain sebagainya, itu semuanya nyambung, oke? Perhatikan ini baik-baik. Buah roh dimulai dari kata atau kalimat atau kata yang namanya kasih. Betul ya? Kemudian habis kasih apa? Sukacita. Habis sukacita apa? Damai sejahtera ya. Habis itu ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, 3 hal yang pertama, ya kita lihat ya 3 hal yang pertama. Itu semuanya ada kaitannya. Dan ada urutannya, nggak sembarangan ditulis. Pewahyuan yang roh Tuhan berikan kepada penulis-penulis di Alkitab, itu semuanya nyambung karena memang yang menulis Alkitab cuma satu yaitu Tuhan sebenarnya. Mereka ini hanya membantu menulis isi hati Tuhan. Jadi semuanya makanya nyambung, korelasinya luar biasa. 1500 tahun ditulis oleh orang yang berbeda-beda, di dalam kultur yang berbeda-beda, di dalam bahasa dan juga background yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Itu Alkitab. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke. Kemudian seterusnya itu adalah perbuatan kita, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kalau kita disuruh begini, oke, ayo hidup kamu harus sabar, kamu harus murah hati, kamu harus baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Oh, susah. Karena kita mulai dari titik memberi. Gagal lah pasti. Gagal. Makanya titiknya buah roh itu dimulai dari apa? Kasih, kemudian ada sukacita, ada damai sejahtera. Oke, sekarang kita udah baca tadi. Tinggallah di dalam kasihku. Buah roh ya, berarti kasih itu letaknya di dalam roh manusia. Temannya kasih, yang biasanya kita kenal ada di dalam jiwa, itu namanya jatuh cinta. Siapa yang pernah jatuh cinta? Yuk angkat tangan sama-sama, 1, 2, 3. Oh Tuhan, ampuni yang gak angkat tangan Tuhan. Mereka AI rupanya Tuhan, gak ada perasaan. Gak mungkin banget gak jatuh cinta. Jatuh cinta dari jarak jauh juga bisa. Dulu saya lihat istri saya dari jauh, renyuh hati saya. Belum kenal padahal, langsung kayak jantungnya ngedrop dok gitu ke bawah. Jatuh cinta jarak jauh, bisa. Itu jatuh cinta namanya. Jatuh cinta karena letaknya di dalam emosi manusia, di dalam jiwa itu ada emosi, perasaan, kehendak, ya, itu pikiran, itu semuanya di dalam jiwa. Semua yang letaknya di dalam jiwa itu selalu mudah dicuri sama iblis, mudah hilang, mudah terpengaruh sama kondisi eksternal.
Oke, saya cuma mau kasih perbedaannya aja nih. Jadi jatuh cinta sama kasih itu beda. Jatuh cinta namanya juga jatuh, fall in love. Bukan naik cinta, jatuh, nggak berdaya gitu, jatuh cinta gitu. Itu ketika orangnya nyebelin, bisa nggak jatuh cinta lagi. Gue udah nggak suka sama dia, kenapa? Kasar orangnya. Nggak jatuh cinta. Orang yang nikah, modalnya jatuh cinta, kelar dia. Karena setelah 5 tahun, 6 tahun, tiba-tiba udah masuk dalam pernikahan, udah makin tahu ngoroknya makin keras gitu ya. Terus orangnya jorok misalnya, makin hilang tuh terkikis rasa itu. Makanya saya pernah nanya sama seorang sepasang gitu ya lagi mau nikah. Modal kamu mau nikah apa? Ya kak, aku nih kalau ketemu dia kayak butterfly di sini kak, kayak ada kupu-kupu di sini kak. Aduh nervous banget kak. Itu modal utama kak. Saya bilang, kelar loh. Nanti lo 5 tahun lagi tuh bukan kupu-kupu yang ada di situ, yang ada naga di dalam diri lo. Lo marah-marah sama dia. Gitu ya kak, iya. Nih ya, yang namanya jatuh cinta bisa terusik, bisa hilang kapan aja. Oke? Ketika kita ngerti yang namanya kasih, mengasihi sama seperti kasih Yesus mengasihi kita. Kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Makanya definisi kasih di 1 Korintus 13 ayat 4-7 dimulai dengan apa? Kasih itu sabar, murah hati dan seterusnya toh. Itu semuanya keputusan, is decision, gak ada yang perasaan. Lawan daripada kasih itu perasaan. Sabar lawannya apa? Tidak sabar, betul ya? Mau gak sabar? Oh gampang, coba nongkrong aja, ngantri aja di Indomaret, pasti gak sabar. Duh lama banget sini. Gitu. Ngantri di sebuah pintu tol misalnya, gak sabar misalnya, gampang untuk gak sabar. Mau boarding pesawat, sudukan gak sabar. Satu hari saya bilang, Pak, itu nomor di boarding pass Bapak itu artinya tempat duduk, bukan tempat berdiri. Bener juga ya Pak, iya ini bukan bus kota, Bapak pasti duduk, tenang aja ngantri aja. Kayak ketakutan gak dapat tempat duduk aja di pesawat, gak boleh berdiri tahu gitu. Iya ya Pak bener juga, ya udah nyantai lah, tenang aja, jangan suduk-sudukan. Orang Indonesia kalau di depan lift, lift kebuka, gubrak depan lift. Harusnya apa? Yang dari dalam keluar dulu toh. Yang di luar nunggu, biar lancar. Dulu ya, jangan diikutin ya, ini dulu sebelum bertobat ya. Adik saya sama saya, adik saya kan gede banget badannya. Dia keluar dari lift, ada orang di depan lift kan, dia nggak peduli tuh nggak ditabrak sama dia, bruk jatuh gitu. Dulu bisa ngantri nggak digituin? Dulu sebelum bertobat, jangan diikutin. Itu orang Indonesia lagi nunggu mau nonton XX1, nyelak di tengah-tengah barisan, ngantri dong, nggak bisa ngantri orang Indonesia. Istri saya negor orang di Indomaret. Botol aqua main taruh depan aja lagi ngantri di kasir. Ditegur sama dia. Mas ngantri dong mas, jangan gitu, hargai yang lain. Ya ampun bu, cuma 1 doang botol aqua. Nggak bisa gitu, ngantri. Hargai dong yang lain. Ribut langsung Indomaret. Yang ngantri juga jadi ikut-ikutan, kasir juga bilang, mas ngantri mas. Gara-gara istri saya. Pas pulang dia bangga, tadi aku tegur loh bapak-bapak. Sampai dia pindah ke belakang. Hebat kamu, iya. Kok kamu berani sih ngomong gitu? Iyalah kalau udah apa-apa kan tinggal panggil kamu. Ya ampun, emangnya gue preman? Kan deket rumah, kamu datang aja ke Indomaret, kamu berdiri di situ orang juga bertakut. Apaan takut? Ada juga saya berdiri di situ, Pastor Billy ya, Pastor Billy gitu. Itu orang Indonesia. Jadi sabar itu keputusan, murah hati keputusan. Jadi love is a decision gitu loh. Jadi yang namanya kasih ketika nanti jatuh cintanya hilang di dalam sebuah hubungan, ketika mengambil keputusan untuk mengasihi lagi dan menjadi orang yang tepat dan mau jadi orang yang tepat bagi pasangannya, lambat laun jatuh cintanya balik lagi. Gitu loh. Makanya sebuah hubungan di dalam kekristenan, di dalam kasih Tuhan, modalnya itu. Banyak orang tahu tentang kasih tetapi banyak orang tidak mengerti arti daripada kasih. Itu artinya tinggallah di dalam kasihku, karena itu ngerembetnya kemana-mana. Terima kasihku dulu. Coba lihat Filipi pasal yang keempat
ayatnya yang ke-7. Filipi pasal yang ke-4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Sorry, sebelum itu kita habisin dulu. Tadi saya belum selesai ini ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 dulu. Jadi gini, ayat 9 kan bilang tinggallah di dalam kasihku. Oke, ikutin urutannya ya, ikutin urutannya. Jikalau kamu menuruti perintahku, ya, Yohanes 15 ayat 10. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, nah tadi ingat ya urutannya di buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Oke. Ayat 11 coba lihat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini nulis Yohanes loh. Itu yang tadi nulis Paulus. Kok bisa nyambung? Karena memang Tuhan lagi ngasih tahu kalau kamu tinggal di dalam kasihku, sukacitamu jadi penuh. Nah, sukacita kembali lagi adalah buah roh. Temannya sukacita yang ada di dalam jiwa manusia itu namanya kesenangan. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Kesenangan bisa dicuri sama iblis. Kesenangan bisa terusik kapan saja. Tetapi yang namanya the joy of the Lord is my strength, sukacita Tuhan, gak bisa dicuri sama iblis. Satu hari saya mendarat di kota Chicago, udah lama sih ya kejadian ini, di bulan Januari. Wind chill, jadi anginnya tuh minus 50, anginnya doang. Jadi udah below freezing. Saya dijemput sama teman saya karena saya lagi ada convention di situ. Saya mendarat, teman saya bilang gini, gue udah beliin lo Starbucks. Nanti sampai di luar, gue beliin lo 2. Nanti sampai di luar, lo tuang tuh Starbucks begini, ya, lo lihat langsung jadi es. Jadi saya udah harus pakai segala macam pelindung kepala segala macam dan kaos tangan karena takutnya frostbite. Karena kalau terlalu dingin, kalau udah di below freezing, itu bisa keretak langsung kulitnya. Karena dingin banget. Itu panas loh. Kopi saya tuang gini, freezing, frozen langsung jadi es. Udah gitu dengan agak-agak EO-nya, saya ngomong gini sama dia. Waktu itu nyari-nyari es krim Ben & Jerry agak-agak susah. Sampai hari ini juga belum ada sih outletnya di Indonesia. Tahu nggak es krim Ben & Jerry? Pasti ada yang ngangguk tahu ya. Nah itu adalah di beberapa supermarket. Jadi waktu saya ke sana saya bilang gini, mau kemana Bill? Makan es krim Ben & Jerry boleh nggak? Ini musim dingin. Lu ngapain makan es krim? Di Indonesia nggak ada soalnya. Gue pengen banget makan. Sakit perut lo nanti. Udahlah nggak apa-apa dikit aja. Dia ajak ke mall sama dia. Masuk ke outletnya Ben & Jerry, tau nggak tulisannya apa? Buy one get two free. Nggak ada yang belilah. Buy one, one scoop, get two free. Diskon habis-habisan, nggak ada yang beli. Saya noleh ke balik counternya, itu yang jualan lagi dengerin headphone lagi gini-gini. Karena nggak ada customer. Itu udah jam 2 siang. Jadi waktu saya tepuk ini, oi, oh wow, you are my first customer. Dia senang banget. Terus saya bilang, itu beneran tuh buy one get two free? Yes. Because you are my first customers, I give you 1 and get 3 free. Saya kasih kamu 1 tambah 3 jadi 4 scoop gede-gede. Oh seneng dong. Ada satu yang saya suka namanya Chunky Monkey. Tahu ya? Ada yang ganggu-ganggu tahu juga. Wah enak banget tuh. Itu es krimnya es krim banana, pakai walnut, sama ada coklatnya. Aduh enak banget. Makan itu lihat ketemu langsung tuh akses Abraham Petrus ketemu langsung. Wah enak banget pokoknya. Saya makan dengan lahap di pinggir kaca di mall, orang lewat begini. Iyalah, di luar winter ada orang Indonesia kampungan makan es krim di situ. Seneng nggak? Seneng banget. Aduh, saya bilang sama teman saya, gue seneng banget. Udah lama nggak makan es krim ini. Lu nggak mau? Enggak, bilang gitu. Selesai ya, jalan keluar. Beneran, sakit perut. Dan sakit perutnya sampai malam. Kesenangannya hilang langsung. Kesenangan bisa hilang kapan aja. Habis sukacita, Alkitab katakan apa? Damai sejahtera toh? Coba lihat lagi. Sekarang kita buka Filipi 4 ayat 4 sampai 7.
Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka, kasih kepada sukacita. Sukacita, lihat ini. Bersukacitalah dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tinggal di dalam kasihku, kamu akan menikmati yang namanya sukacita yang kuberikan. Itu kuncinya. Kamu nikmati sukacita, kamu akan nikmati damai sejahtera yang juga aku sudah berikan. Itu adalah buah roh. Temannya damai sejahtera namanya ketenangan. Ketenangan di dalam jiwa manusia bisa hilang kapan aja. Makanya Yohanes 14 ayat 27 mengatakan begini, damai aku berikan kepadamu bukan seperti dunia berikan, karena yang dunia berikan ketenangan. Dan dunia berikan ketenangan setelah badainya selesai, setelah masalah selesai. Damai aku berikan adalah damai selagi ada badai. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Itu maksudnya. Kerajaan sorga hanya satu-satunya kerajaan yang sanggup memberikan sukacita dan damai sejahtera. Teman saya masuk ke kamar saya di rumah sakit waktu saya dirawat. Sekarang saya mau tanya, waktu saya dirawat seneng atau tenang nggak? Seneng dan tenang nggak? Ya enggak lah. Mana ada orang di rumah sakit seneng? Ke rumah sakit, yuk lamain ya di sini. Nggak ada. Yang ada orang di hotel pengen lama-lama, iya kalau hotelnya bagus. Mana ada orang di rumah sakit seneng? Apakah di rumah sakit tenang? Oh sama sekali tidak. Tiap hari lihat orang mati saya. Pintu kebuka teriak-teriak di ujung sana mati. Itu lantai kemo soalnya. Saya udah tiap hari ngeliatin dan mendengar orang mati. Tiap hari. Tiba-tiba code blue. Tet, 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 tet. Ruangan mana suster? Ruangan di ujung. Gimana nasibnya? Resusitasi ya? Iya. Barusan. Gimana suster? Meninggal. Gimana suster? ICU. Gimana suster yang kemarin? Meninggal. Sebelah kamar saya kanker paru-paru, batuk 24 jam, saya tumpangin tangan. Karena saya juga sedih dengerin dia batuk gak stop-stop. Besok paginya gak kedengeran batuknya, saya seneng. Suster puji Tuhan, dia udah oke ya. Enggak pak, tadi jam 5 mati. Saya gak berani doain orang habis itu. Itu tiap hari kayak begitu, itu pemandangan saya sama pendengaran saya tiap hari kayak begitu. Tiap hari. Teman saya masuk ke kamar, dia begini ngeliatin saya. Banyak yang datang ya, teman dekat ya, liatin saya udah kayak tengkorak. Datang tuh mau nyapa saya sambil nangis. Bil, lu gimana Bil, kok lu bisa kayak begini gitu. Lu jaga badan lu Bil, lu kan jaga makan, lu kan nge-gym lu kok lu bisa jadi kayak begini Bil. Gimana nasib gua Bil? Nah elah. Mereka duduk 2 jam, mereka duduk 3 jam. Dan mereka selalu bilang begini, pas mereka mau pulang. Kok lu ada semangat ya Bil ya? Kok lu ada damai Tuhan ya Bil? Kok lu ada sukacita ya? Kok lu optimis ya dari tadi ya? Karena saya bilang gini, karena setiap hari saya sadar bahwa kasihnya sungguh indah bagi saya. Sehingga yang namanya sukacita, yang namanya damai sejahtera meluap-luap dari hidup saya. Dan itu kan bukan pakai upaya saya. Makanya tinggal di dalam kasihnya tuh dahsyat. Hanya sekedar untuk switch paradigma tiap hari. Makasih ya Tuhan, Tuhan gak pernah murka sama saya. Jadi jangan pertanyakan Tuhan, Tuhan marah gak sih sama gue ya? Tuhan marah ya sama saya? Jangan pernah ngomong gitu lagi. Tuhan tidak murka, Tuhan tidak marah, Tuhan sayang sama kita, titik. Udah. Jangan pernah tanya lagi, Pak ada kutuk keturunan ya, Pak ada kutuk keturunan, doain rumah saya Pak ada kutuk keturunan. Jangan ngomong gitu lagi, gak ada kutuk keturunan. Dan kalau engkau terganggu di mana saja doakan, ya udah pasti jangan main-main sama kuasa gelap. Pak di rumah saya doain Pak, ada kuasa gelap. Ya doain aja sendiri. Terus pas ditanya, ditanya, nyimpen apa kamu di rumah terganggu terus, doa nggak pernah beres-beres. Iya ada batu-batu dari zaman dulu keramat, memang batu keris-keris Pak, memang ada di rumah. Ya buang kali. Lu mau doa sampai kapanpun juga kayak begitu gitu. Jadi jangan main-main juga sama kuasa gelap. Nah, ketika kita mengerti ini, ya, hidup kita langsung merdeka.
Karena buah roh tuh begitu memang. Nah baru setelah itu kita bisa melakukan ketaatan. Kalau udah tinggal di dalam kasihnya, ada sukacita, ada damai, beres udah yang lain-lainnya tuh. Kita akhirnya melakukan ketaatan kita tuh effortless, mengalir semuanya udah. Jadi udah gak pakai upaya-upaya lagi, udah semuanya mengalir karena penuh hidupnya. Nah itu sebabnya, coba lihat ya, Kisah Rasul pasal yang ke-12. Saya tutup sama ini ya. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat 6 sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Oke, Petrus ini baru tahu temannya Yakobus baru dipenggal kepalanya. Sama siapa? Herodes Agripa. Ada kemungkinan besok Petrus akan diperhadapkan dengan masyarakat ramai, dia pun akan dipenggal kepalanya. Dia dimasukin ke penjara. Tenang nggak? Udah pasti enggak lah. Senang ya? Ya udah pasti enggak. Dibelenggu dengan dua rantai, ada prajurit mengawal di samping kanan kirinya dan ada prajurit di depan selnya dia. Oke. Tiba-tiba Kisah Rasul ini yang tulis Lukas. Lukas ini dokter. Lukas kalau nulis kitabnya detail. Lukas tulis begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Kita sudah tahu biasanya kalau malaikat ingin memberikan pesan, itu biasanya dikirim Gabriel. Biasanya malaikat kalau datang itu ruangan bersinar atau kepada siapapun, manusianya terkaget-kaget. Manusianya terkejut lah, manusia kaget gitu ya. Pertama kali di dalam perserikatan kemalaikatan, malaikat hadir di depan manusia, manusianya nggak mudeng dan manusianya nggak sadar. Jadi Lukas nih nulis, Lukas kasih tahu ini cahaya udah bersinar loh di dalam ruangan itu. Dikatakan begini, malaikat itu menepuk Petrus untuk apa? Membangunkannya. Dikatakan begini, bangunlah segera maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Berarti Petrus tidur nyenyak. Besok mau dihukum mati, sahabatnya baru dihukum mati, ketenangan pasti tidak ada, kesenangan pasti tidak ada, tetapi malam itu dia tidur nyenyak dan di dalam sebuah sejarah di mana ada visitasi malaikat, seorang manusia tidak bangun. Kenapa? Petrus ada damai sejahtera dan ada sukacita, hidupnya tenang, walaupun ada masalah. Itu yang terjadi. Makanya ketika malaikat datang dia nggak mudeng. Saya percaya itu malaikat pasti diketawain sama teman-teman malaikat dari atas. Ya kurang sakti loh gitu. Diem loh gitu. Bayangin dia udah bersinar, manusia nggak bangun harus ditepuk. Bangun. Itu sebabnya hal yang sangat sederhana. Saya dapat laporan dari teman-teman saya, dari beberapa jemaat. Pak, semenjak saya sadar bahwa saya datang kepada Tuhan itu dalam posisi menerima bukan memberi. Bahkan tinggal di dalam kasih-Nya. Saya berubah Pak. Saya nggak jadi orang stres lagi, saya tidur nyenyak. Saya lepas pil tidur, bahkan ada yang ngomong gitu sama saya. Rupanya selama ini Pak, saya datang ke Tuhan tuh salah. Saya menganggap kepada Tuhan tuh saya memberi. Makanya ada frasa-frasa yang orang datang, Pak saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab Pak? Karena dia mulai dari titik memberi. Harusnya hari ini kita akan ngomong gini, saya ada masalah, saya udah doa, saya udah puasa. Udah dapat jawabannya? Belum. Tapi hati saya penuh dengan sukacita. Karena sebelum saya dapat jawaban doa, saya udah puas. Karena apapun jawaban doa, pasti bawa kebaikan buat saya. Jawaban doa bisa iya, jawaban doa bisa tidak, jawaban doa bisa diganti yang lain, A diganti B, atau nanti. Apapun itu jawaban doa, pasti bawa kebaikan buat saya. Kalau di hari saya terima dan saya nggak suka, saya akan mengucap syukur aja. Karena siapa sih saya yang mau sok tahu ini? Karena di ujung daripada ini semuanya, saya pasti akan deklarasi. Karena ini semua jawaban doa, Tuhan udah siapkan karena Tuhan tahu kebutuhan saya. Pasti bawa kebaikan.
Makanya Roma 5 bilang apa? Pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Di dalam Kristus Yesus. Pengharapan di dalam Kristus Yesus yang di dalamnya kita tinggal di dalam kasih-Nya tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita di dalam posisi yang menerima. Saya percaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan sekali lagi kedua hal itu tidak akan pernah bisa dicuri sama iblis. Amin. Berikan tepuk tangan kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Percaya bahwa firman Tuhan dimeteraikan dalam setiap hati kami. Hamba-Mu stop berbicara, firman Tuhan terus berkumandang dalam hati kami. Memberikan kami pewahyuan, memberikan kami rema, memberikan kami kekuatan bahkan nasihat. Terima kasih Bapak yang baik, tuntun langkah hidup kami. Kami tahu hari ini dan sampai selama-lamanya kalau kami tinggal di dalam kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, kami pasti Tuhan akan mengalami yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Dan kami akan mengalami buah roh yang akan timbul dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini, dan hidup kami pasti penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.